Shalom, jemaat kategori kalau ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Salam dan selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk hadir, untuk ada dan untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan yang ada di ibadah KKR di kesempatan hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di kesempatan hari ini Tuhan memberikan waktu yang baik kepada kami untuk kami boleh hadir di ibadah KKR dan kami akan menikmati pujian, kami akan menikmati berkat firman-Mu yang luar biasa yang akan mengokohkan kami, mengingatkan kami tentang segala kekuatan dan berkat serta pertolongan dari Tuhan yang terjadi di mana di saat ini, waktu-waktu sekarang ini kami boleh melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar hidup kami Tuhan, tentang apa saja yang kami alami, kami lihat, dan biar dengan ibadah KKR malam hari ini kami semua akan dikuatkan lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan mengambil satu tema dari firman Tuhan malam hari ini atau hari ini adalah ucapan syukur dan doa. Ya, tentang ucapan syukur dan doa, dan kita akan bersama-sama melihat lebih jauh pendalaman KKR malam hari ini lewat firman Tuhan dari jemaat Kolose. Kita akan lihat di sana dari sekian banyak latar belakang berdirinya jemaat Kolose ataupun surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat Kolose. Kita akan lihat bersama-sama. Sebelum itu kita akan melihat beberapa latar belakangnya kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose. Nah, Bapak Ibu, saya sempat mencatat di sana dari beberapa hal. Yang pertama, mengapa perlunya kita menelaah atau mendalami daripada surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang Kolose karena adanya pemberitahuan atau laporan bahwa mereka sedang terjatuh ke dalam kekilafan serius. Ya, kekilafan atau suatu pekerjaan yang dilakukan entah sengaja atau tidak, yang terkadang bisa berbau khilaf, ya, tidak sengaja, sehingga kemudian itu menimbulkan sesuatu dampak yang serius baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian adanya ajaran-ajaran dan praktek-praktek palsu di Kolose yang mempengaruhi para orang-orang suci di sana dan mengancam iman mereka. Kita perhatikan betapa banyak ajaran dan praktek-praktek palsu atau enggak benar yang kemudian itu bisa mempengaruhi orang-orang suci di sana atau orang-orang Kristen di Kolose, dan itu bisa mengancam iman mereka sehingga kemudian mereka akhirnya bisa mundur atau mereka bisa murtad atau mereka bisa kemudian memalingkan diri daripada iman mereka kepada Tuhan. Yang ketiga, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, latar belakangnya adalah adanya tekanan-tekanan budaya serupa menimbulkan tantangan bagi anggota gereja dewasa ini. Ya, yang ketiga adalah adanya tekanan-tekanan budaya, ya, berbagai hal kebudayaan, entah itu dari dalam sendiri ataupun dari luar mereka, jemaat Kolose, yang kemudian masuk menimbulkan tantangan kepada gereja pada waktu itu yang sudah mulai beranjak dewasa. Kemudian adanya tantangan atau adanya tekanan budaya inilah yang kemudian sedikit demi sedikit kemudian berdampak kepada diri mereka dan kepada kebudayaan rohani mereka. Lalu yang keempat adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose, karena sebagian dari nilai surat ini terletak pada bagaimana kita mengidentifikasi dan memaparkan kesalahan sementara menekankan keilahian dan pekerjaan penyelamatan Yesus Kristus. Artinya bahwa, ya, saudara sekalian, mengapa surat ini ditujukan kepada jemaat di Kolose? Karena ada hal-hal yang kemudian mulai mengesampingkan iman itu kepada Yesus
dan kemudian bisa berdampak pengunduran diri dari jemaat-jemaat di Kolose berdasarkan penglihatan, berdasarkan identifikasi, berdasarkan penelitian yang kemudian mengubahkan daripada pekerjaan keselamatan yang diberikan Tuhan yang akan terjadi kepada jemaat dewasa pada masa itu. Lalu yang kelima, saudara, dengan menelaah kitab Kolose, maka kita dapat memperdalam keinsafan mereka kepada juru selamat serta menerima perlindungan dari tipuan dan dosa. Dengan menelaah kitab Kolose, mempelajari kitab Kolose, maka saya dan saudara, Bapak Ibu semuanya itu bisa melihat atau memperdalam memperdalam kesadaran, keinsafan dari jemaat di Kolose, dari iman mereka yang kemudian itu akhirnya berdampak kepada mereka dan mengubahkan sikap hidup mereka, mengubahkan iman mereka, mengubahkan kekristenan mereka, tujuan mereka kepada Allah, dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang kemudian memagari hidup mereka semua dari berbagai tipuan dan dosa yang bisa berdampak kepada pertumbuhan rohani daripada jemaat di Kolose. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam pembahasan firman di ibadah KKR ini, mari kita bersama-sama untuk mendapati beberapa penjelasan dan penekanan diantaranya. Kita lihat di suratan Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, atau kita baca semuanya. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kita lihat dan kita baca dari firman Tuhan. Begini dikatakan dalam firman Tuhan, salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, 2, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita menyertai kamu. 3, kalau lihat judul di atas ini adalah ucapan syukur dan doa, dan itu yang menjadi tema kita di ibadah KKR di kesempatan sekarang ini. Ya, ayat yang ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kemudian ayat yang keempat, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ini yang keempat. Ayat yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Kita akan melihat lebih jauh daripada penjelasan dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Kita akan bagi dalam dua fase. Ya, fase yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat di suratan 1 Kolose pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di sana dikatakan adalah tentang salam. Setiap kali kita membaca Alkitab atau setiap kali waktu kita berjumpa dengan saudara kita seiman, atau kita menghadiri ibadah, atau kita menghadiri suatu persekutuan doa, atau kita berjumpa dengan sejumlah besar orang-orang Kristen, anak Tuhan, maka ada satu salam yang diucapkan di sana, baik salam sejahtera ataupun shalom dan hal yang lainnya, yang kesemuanya akan memberikan dampak sebagai damai sejahtera kepada semua orang yang mendengar dan menerima akan salam itu. Tidak hanya Rasul Paulus saja atau tidak hanya kita saja, tapi Rasul Paulus juga memberikan salam kepada jemaat di Kolose di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada ayat 2, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Bapak Ibu, betapa besar kuasa khasiat daripada arti salam yang disampaikan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Kenapa? Karena jemaat di Kolose ini adalah jemaat yang sudah mulai bertumbuh dalam hidup mereka, mulai bertumbuh dalam rohani mereka, mulai bertumbuh dalam kekristenan mereka. Sebab itu
Paulus memberikan sebuah salam kepada mereka supaya dengan tujuan supaya dengan salam itu maka mereka semua akan menjadi kuat, menjadi terhibur dengan surat atau salam yang dituliskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Itu di ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua, Bapak Ibu, ya, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kita bisa bayangkan, ya, surat Paulus kepada jemaat di Kolose yang kedua, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Dengan kata lain bahwa jemaat di Kolose bukan jemaat sembarangan, jemaat di Kolose bukan jemaat yang biasa-biasa saja, tapi mereka adalah jemaat yang benar-benar mempertahankan tentang artinya kekudusan dan percaya yang sungguh kepada Kristus. Saudara, jika ada orang yang mulai kendor dalam hidupnya, jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang mulai undur dari Tuhan, jika ada orang-orang Kristen yang sudah kemudian merenggangkan imannya kepada Tuhan, kemudian jauh dari Tuhan dan mengesampingkan Tuhan, tapi beda dengan jemaat di Kolose yang dalam 5 poin tadi yang sudah saya sampaikan tadi, walaupun menghadapi tantangan zaman, perubahan waktu, perubahan situasi, kemudian adanya kepalsuan, adanya hal-hal yang membuat dosa, kemudian tipuan-tipuan, tapi jemaat di Kolose adalah jemaat yang masih bisa mempertahankan tentang kekudusan dan percaya mereka kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya mengapa Paulus mengacungi dengan acungan jempol kepada jemaat di Kolose, karena mereka ada jemaat yang bisa menjaga diri mereka, yang bisa menjaga rohani mereka, yang bisa menjaga kesucian dan kekudusan hidup mereka. Dan itulah mengapa kemudian Paulus menyampaikan sebuah semacam doa berkat buat mereka di ayat yang kedua bagian B. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Itu adalah semacam doa, ya, salam doa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose, dan ini juga menjadi kekuatan buat saya dan kita semua yang mendengarkan di ibadah KKR pada kesempatan ini. Kemudian di pasal yang kedua, kita melihat di Kolose pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Kolose pasal pertama ayat yang ketiga sampai kelima. Ayat yang ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Saudara, entah berapa banyak dari kita yang kita kemudian satu kali mengingat kepada seseorang yang mungkin pernah menjadi rekanan kita, yang mungkin pernah menjadi saudara kita seiman yang rekat, yang mungkin pernah menjadi penolong kepada kita, atau saudara kita yang pernah berjuang bersama-sama dalam pelayanan. Saudara, waktu Paulus mendengar tentang kehidupan yang kudus dan yang percaya dari jemaat di Kolose kepada Kristus, maka di ayat yang 3 berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ini menjadi pelajaran buat saya, menjadi pelajaran buat Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Waktu kita ingat kepada seseorang, biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Artinya orang itu akan terus pada satu kali entah kapan itu bisa akan kita jumpai lagi ketika nanti kita bertemu dan di waktu yang tepat yang Tuhan izinkan dan terjadi kepada kita semuanya. Sebab itu Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Mari kita untuk tidak melupakan tentang doa kita, entah kepada teman, kepada keluarga, kepada anak-anak, pekerjaan, pelayanan, suami, istri, saudara. Mari kita terus berdoa, karena dengan doa itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi kerekatan kita, sehingga hubungan saya dan saudara akan terus berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kemudian di ayat yang keempat, saudara Bapak Ibu, kita melihat di ayat yang keempat, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Yang ayat ketiga itu, Paulus mengucapkan syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus karena Paulus selalu ingat ya kepada jemaat di Kolose. Lalu yang kedua, Paulus mengucap syukur kepada Allah lewat ucapan syukur dan doa karena
Paulus mendengar bahwa tentang iman orang-orang Kolose ini, iman-iman yang kuat, yang terus bertumbuh walaupun menghadapi terpaan, menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi berbagai hal yang bisa menyurutkan iman mereka, tetapi jemaat di Kolose adalah jemaat yang kuat, yang terus semakin bertumbuh ke arah Kristus. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, Bapak Ibu, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu mendengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana jemaat di Kolose ini mempertahankan tentang iman mereka dalam Kristus Yesus. Apapun tidak bisa mengubahkan iman mereka. Apapun halangannya, apapun rintangannya, apapun hal-hal yang dihadapinya, maka itu tidak bisa merenggangkan tujuan iman mereka kepada Kristus. Sebab itu Paulus selalu menekankan kepada mereka, saudara, tentang Injil yang adalah berita keselamatan, Injil yang adalah berita kesukaan, Injil yang adalah berita tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini dan memberikan damai, sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan kepada kita semuanya. Saudara, coba kita lihat dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, kita lihat sebentar. Roma pasal yang kelima ayat yang keempat. Roma pasal yang kelima yang keempat dikatakan demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kemudian di ayat yang ke-5 di sana dikatakan, pengharapan dari Allah tidak mengecewakan sebab kasih-Nya itu sudah dicurahkan kepada kita semuanya. Sebab itu tadi Kolose 1 ayat yang kelima Paulus berkata bahwa saudara, coba kita lihat sebentar di Kolose tadi pasal yang ke-1 ayat yang kelima dikatakan demikian dalam firman Tuhan, saudara, pengharapan yang ada pada jemaat di Kolose itu pengharapan yang tidak mereka kesampingan, yang tidak mereka sia-siakan. Karena pengharapan itu sudah menguatkan iman mereka, menguatkan diri mereka, menguatkan kekristenan mereka, mengingatkan pertumbuhan mereka kepada Kristus karena mereka sudah mendengar Injil. Roma berkata kepada kita bahwa firman yang sudah disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose itu adalah firman yang sudah mulai bertumbuh, ya, yang menguatkan iman mereka, menguatkan hidup mereka, menguatkan kekristenan mereka, menguatkan akar iman rohani mereka, sehingga mereka kemudian tidak melupakan Tuhan. Sekalipun ada banyak godaan yang mereka hadapi, tapi iman mereka tetap tertuju dan tetap terarah kepada Kristus. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita lihat saudara sebentar dari Kolose tadi pasal yang pertama ayat yang kelima, saudara, di sana dikatakan bahwa pengharapan yang telah lebih dahulu mereka dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Injil yang sudah disampaikan Paulus kepada mereka adalah Injil yang menguatkan hidup mereka, menguatkan rohani mereka, sehingga mereka kemudian tidak gampang terjatuh, tidak gampang tergeletak, tapi mereka terus semakin dipompa oleh Paulus dalam rohani mereka. Karena itu ketika Paulus mendengar tentang berita bahwa rohani orang-orang Kolose ini, mereka adalah orang-orang yang kuat dalam hidup mereka, orang-orang yang bertahan dalam rohani mereka. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dan bukan itu saja, Paulus tidak hanya mendoakan jemaat di Kolose saja, tapi Paulus juga menyampaikan sebuah doa harapan dan berkat kepada jemaat di Kolose yang isinya adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudara, sampai kapan Tuhan menyertai kita? Sampai kapan Yesus akan beserta dengan kita? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa selamanya Tuhan itu akan menyertai kepada kehidupan kita semuanya. Sebab itu, mari kita tidak undur dari Tuhan, tidak renggang hubungan kita dengan Tuhan, tapi kita akan terus semangat dan bertumbuh ke arah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam suratan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat,
Suratan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Sekali lagi, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yesus Kristus dalam latar belakangnya memang manusia yang seperti dibuang, ya, karena ya berbagai hal yang orang-orang tidak menyukainya, saudara. Tetapi Yesus sudah menjadi batu penjuru. Yesus sudah menjadi batu yang hidup. Yesus sudah menjadi batu yang kokoh, yang menjadi pusat sandaran kita, menjadi batu penjuru kita, sehingga saya dan saudara ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan salah jalan. Itu sebabnya suratan 1 Petrus 2 ayat yang keempat berkata, mari kita datang kepada batu yang hidup itu, yang akan terus menjadi pusat sandaran dari kehidupan kita. Kita percaya dengan firman Tuhan, ucapan syukur dan doa ini, apapun saat ini yang sedang kita hadapi, berbagai hal yang kita temui di dalam hidup kita, di depan kita, di belakang, samping kanan, samping kiri kita, itu merupakan sebuah tonggak di mana saya dan saudara supaya terus kuat dalam Tuhan. Dalam segala apapun yang kita lakukan, mari kita mau terus berlalu untuk mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa kita. Dan kita percaya dengan apa yang kita lakukan ini, maka Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatannya di dalam kehidupan kita semuanya. Paulus selalu menekankan kepada kita, dan biar kiranya kasih karunia dari Tuhan itu akan bekerja, menolong, dan memberkati kepada kita semuanya. Amin firman Tuhan, biar malam hari ini kita semua dimanapun berada akan ditolong Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar di ibadah KKR hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu akan menjadi penumpah hidup kami, sehingga kami tidak kendor, kami akan terus kuat dalam iman dan pengharapan kami kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan itu menyertai dan memberkati kami semua, mulai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Malam hari ini, saudara-saudara kami yang hadir di ibadah KKR ini, Tuhan berkati mereka, apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong, kuatkan dan berkati Tuhan mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.